pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dalam Bincang Santai kali ini, kita akan membahas tentang Narcissistic Personality Disorder. Bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Nadia Andromeda, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah dosen psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Ibu Nadia. Iya Mbak Ulfa, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik juga Bu. Okay. Oh iya Bu, kita kan tadi akan membahas tentang Narcissistic Personality Disorder. Iya betul. Okay. Kan sekarang itu lagi musim-musimnya Bu. Kalau orang-orang Gen Z itu juga banyak banget Bu yang membahas tentang narsistik ini Bu. Menurut Bu Nadia itu sebenarnya artinya itu seperti apa sih Bu? Arti narcissistic personality disorder itu apakah sebuah penyakit atau gimana Bu kira-kira? Oke, baik. Jadi memang Gen Z ini sadar banget ya tentang masalah kesehatan mental yang pertama, kemudian mereka juga banyak mengikuti informasi influencer dari sosial media yang kadang-kadang membahas isu-isu seputar psikologi termasuk narcissistic disorder. Terus akhirnya kadang-kadang itu berujung pada dikit-dikit ada orang seperti ini, seperti itu nanti dibilang narsis gitu. Oke, itu apakah termasuk dalam self ini Bu? Self diagnose? Iya, ya, self diagnose. Ya itu akhirnya dampaknya seperti itu gitu, ya. Sehingga sebenarnya kalau kita pahami bahwa narcissistic personality disorder itu kan sebuah gangguan kepribadian, di mana gangguan kepribadian tersebut menyebabkan seseorang yang baik sikap dan perilakunya ini sangat terpusat pada dirinya sendiri, kemudian mengakibatkan dia sangat membutuhkan admiration atau pujian, atau mungkin sanjungan dan perhatian dari lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oh, saya pikir tuh gini loh Bu, narsistik itu hanya foto-foto saja sih Bu. Ternyata gitu enggak ya Bu ya. Awalnya ya. Nanti kalau suka selfie-selfie, saya pikir narsis oh tuh kayak narsis gitu, lu, narsis lu kayak gitu. Ternyata enggak ya Bu ya. Ternyata enggak ya. Jadi memang narcissistic personality disorder adalah sebuah gangguan kepribadian. Makanya kita tidak bisa langsung kalau orang suka selfie dibilang narsis gitu. Tidak bisa sesimpel itu dalam memberikan diagnosa atau judgement. Oke. Terus kira-kira apa ya Bu? Kalau misalnya sudah bisa dikatakan, misalnya kita belajar nih tentang narcissistic personality disorder. Kira-kira gejala apa sih Bu yang muncul gitu Bu? Gejala yang paling kelihatan gitu ya. Yang paling kelihatan gitu. Baik, berarti kita memahami dulu simptom atau gejala-gejala dari narcissistic personality disorder itu. Yang pertama kita harus memahami dulu bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian narsisistik ini, mereka memiliki harga diri yang sangat rapuh atau fragile gitu ya, mudah sekali runtuh atau pecah gitu, sehingga gejala yang muncul adalah dia akan memiliki superioritas kompleks. Itu yang pertama, bahwa dirinya ini superior atau grandios tentang harga dirinya, bahwa dia adalah orang yang hebat, lebih baik dari orang lain, kemudian kadang manipulatif sama orang lain, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya, kemudian juga dia akan mengunggulkan pencapaian diri atau prestasi diri, supaya dia bisa mendapatkan sanjungan atau mungkin mendapatkan pujian gitu. Nah bahkan kadang-kadang orang narsis ini di awal-awal itu ketika kita melihat mereka secara fisik, secara langsung gitu ya, performanya itu menarik sekali. Wah, orang ini memang berprestasi banget, atau orang ini sangat berdedikasi dalam prestasi dan pekerjaannya gitu. Ternyata di balik semua itu
ada sebuah ambisi yang tidak sehat, harga diri yang rapuh, yang berusaha ditutupi dengan pencapaian prestasi tadi, dengan memanipulasi orang lain juga, gitu ya, untuk supaya dirinya itu mendapatkan pujian, perhatian, sanjungan, seperti itu. Kalau misalnya gini Bu, ada misalnya mahasiswa ini memang dia itu istilahnya apa ya Bu ya, dia itu memang berprestasi gitu Bu. Memang berprestasi, tapi dia itu juga ternyata suka pamer gitu Bu. Bilangnya gini, aku cuma gitu aja loh, aku bisa gitu. Aku kemarin udah pernah tuh olimpiade ini itu. Itu apakah bisa masuk ke gejala narsistik gitu ya? Bu? Kalau tentang gejala narsistik sendiri kan kita seharusnya punya pedoman ya. Pedomannya itu DSM-5 kalau yang dipakai di seluruh dunia. Kalau di Indonesia kita mengacu ke PPDGJ yang juga didasarkan di DSM-5, pedoman dan diagnosis penggolongan gangguan jiwa di sana. Nah, dalam PPDGJ itu sudah ada beberapa poin-poin dari gangguan atau ciri-ciri dari gangguan kepribadian narsisistik ini, di mana beberapa gejala ini mungkin dari 7, 5 terpenuhi, berarti dia sudah masuk ke dalam golongan gangguan kepribadian narsisistik gitu. Tapi kalau hanya misalnya dia suka pamer, ingin menunjukkan prestasi gitu, itu tidak masalah gitu. Memang prestasi itu seharusnya ditampilkan supaya bisa menginspirasi gitu ya misalnya. Tapi kalau prestasi itu semuanya ditujukan untuk menjatuhkan orang lain dan mengunggulkan bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain, dan itu berlangsung mungkin dalam aspek kehidupannya dia kok seperti itu gitu. Barangkali mungkin kita bisa mencurigai dulu ya, belum menjudgment bahwa apakah ada gejala lain yang bisa mengarah ke sana gitu. Sebelum kita benar-benar langsung mendiagnosa ya gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu gangguan kepribadian yang hampir sama dengan narsistik itu Bu? Narsistik. Agak sulit ya. Memang gangguan kepribadian ini kalau kita mempelajari psikologi abnormal, gangguan kepribadian itu merupakan satu kelompok gangguan yang macam-macam isinya. Nah, sedangkan narsisistik ini punya klaster dengan gangguan kepribadian antisosial dan histrionik namanya. Apa itu Bu? Nah, histrionik ada lagi nih, tapi memang mereka berbagi gejala yang mirip. Nah, ada yang namanya histrionik, gangguan kepribadian histrionik, ada yang namanya gangguan kepribadian narsisistik begitu. Dan mirip gejalanya gitu. Cuman kalau orang yang narsisistik mereka akan lebih mengutamakan prestasi, tapi kalau histrionik dia akan lebih mengutamakan pokoknya mencari perhatian. Baik itu nanti perhatiannya mendapatkan respon yang positif ataupun negatif, itu mereka nggak masalah gitu, yang penting dapat perhatian, itu yang histrionik ya. Tapi kalau yang narsisistik, dia lebih cenderung anti kritik, nggak bisa dikritik karena kan harga dirinya tadi sangat rapuh, gitu ya. Karena rapuh, maka dia berusaha semaksimal mungkin supaya perfeksionis, supaya tidak dikritik oleh orang lain, gitu. Atau mungkin kalau mendapatkan kritik, dia nanti akan marah atau tidak terima dengan kritik tersebut gitu. Sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Kayak gitu itu apakah ini ya Bu ya? Akhirnya di kehidupan sehari-harinya dia itu akan selalu muncul narsistiknya itu apa selalu muncul Bu? Baik. Kalau namanya kepribadian itu kan berarti sudah utuh terbentuk dalam diri seorang individu ya. Pasti akan muncul dalam cara berpikir, akan muncul dalam sikap gitu ya, akan muncul dalam cara dia untuk mengambil keputusan juga gitu. Nah, sehingga akhirnya mau tidak mau pasti muncul gitu. Gejalanya dalam mungkin lingkungan kerjanya dia, pas dia sekolah dulu, atau mungkin dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga, antara anak dengan ibu, suami dengan istri, atau pasangan gitu, pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Ya.
Kira-kira Bu, kalau misalnya yang terjadi narsistik seperti itu, kebanyakan tuh perempuan atau laki-laki Bu? Kan kebanyakan iya. kalau yang apa namanya, yang narsis itu kan biasanya tuh cewek gitu Cewek Bu. ya? Oke. Karena cewek suka selfie ya? Kita berpikirnya Oke. adalah narsistik adalah selfie Bu. Selfie, Iya. yang suka selfie cewek gitu Iya. ya padahal. Oke, baik. Kalau sebenarnya dari penelitian dan kemudian ketika buku-buku literatur itu menjelaskan bahwa narsisistik itu lebih banyak pada pria, gitu. Sehingga pria ini lebih banyak menampilkan prestasinya, sehingga disinilah yang banyak mengalami narsisistik adalah laki-laki sebesar 70% ke atas. Tetapi wanita ini yang masih satu klaster gangguan kepribadian tadi lebih banyak jatuhnya di gangguan kepribadian histrionik tadi gitu. Tapi kan mirip. Iya, mirip. Ya, agak mirip-mirip ini gejalanya gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang baik itu laki-laki atau perempuan maka akan lebih sering ya itu emang orang narsis gitu. Orang awam menyebutnya seperti itu gitu. Padahal ya kalau narsis lebih banyak terjadi pada laki-laki sementara perempuan histrionik tadi. Oke, gitu. berarti sebenarnya yang kita lihat ternyata cowok-cowok ini ya Bu ya lebih narsistik gitu lebih ya Bu ya. narsisistik gitu. Narsisistik. Kalau perempuan oke. histrionik seperti itu. Oke, iya. Terus Bu, kalau misalnya kan ini Bu sudah ada di lingkungan kerja ya kan ya Bu ya? Di lingkungan Atau di lingkungan kerja. sekolah misalnya karena sekolah. Gen Z ya Bu ya. Apakah itu akan mengganggu kehidupannya dia nggak sih Bu sebenarnya? Kalau dia memang ternyata narsisistik itu dia itu langsung apa ya mengganggu nggak di kehidupannya dia sebenarnya Bu kira-kira? Oke, kalau orang yang narsis itu mungkin secara pribadi dia tidak merasa bahwa dirinya mengalami gangguan kan? Oh ya. Tapi yang terganggu adalah orang-orang di sekelilingnya ini karena harus memuji dia, meskipun sebenarnya itu tidak layak dipuji atau mungkin harus memberikan apa ya respon yang selalu positif untuk ini karena kan nggak bisa dikritik, nggak bisa mendapatkan penolakan orang-orang narsis ini gitu. Mereka akan berusaha sebagaimanapun meskipun itu memanipulasi orang lain supaya mendapatkan persetujuan atau pujian gitu dari orang lain. Nah, otomatis yang terganggu adalah orang-orang di sekelilingnya, mungkin teman-temannya kalau itu teman kerja. Nah, yang susah biasanya di lingkungan kerja ini seorang karyawan atau mungkin bawahan tapi punya atasan atau bos yang narsisistik gitu. Nah, otomatis sebagai karyawan kan akan sangat mudah sekali untuk dimanipulasi gitu, apalagi sudah sangat superior posisinya sebagai seorang atasan atau seorang bos, sangat mudah sekali untuk memanfaatkan bawahannya gitu. Oke, iya Bu. Kira-kira kalau misalnya ada nggak Bu solusi Bu? Kan ini kan tadi Solusi kita ya? membahas tentang kalau atasan kita itu narsistik gitu ya Bu ya. Ada nggak apa ya Bu ya istilahnya kayak caranya gitu? Cara Bu? begitu ya. Oke. Caranya. Mungkin bukan hanya atasan ya. Kadang-kadang mungkin ketika seseorang menjalin sebuah hubungan, awal-awal hubungan nyaman-nyaman saja, tapi ternyata pasangan saya kok narsisistik gitu, ternyata bosnya, atau mungkin seorang anak yang ternyata memiliki orang tua yang narsisistik, entah itu bapaknya ataupun ibunya gitu kan, sehingga pengasuhannya menjadi toksik gitu ya. Oh gitu ya. Nah kan kalau misalnya jika itu hanya hubungan pertemanan, ya udah nggak usah berteman sama orang itu kan cukup. Iya. Tapi kalau punya hubungan keluarga atau mungkin terlibat dalam suatu hubungan kerja, ini yang lebih sulit ya. Nah otomatis akan menuntut energi secara psikis yang lebih banyak dari individu yang berada di sekitar orang narsis ini ya. Nah sebenarnya ada beberapa metode, mungkin yang utama 3 ya. 3 hal ini yang utama adalah terkait dengan harus bisa menjaga jarak dan bersifat tegas. Oke, itu yang pertama. Karena orang narsis tadi mereka memiliki kecenderungan memanipulasi orang lain kan begitu. Nah, otomatis entah itu sebagai seorang bawahan ataupun sebagai seorang pasangan tetap bisa menjaga ketegasan atau jarak dengan orang yang narsis ini. Ketika memang itu tidak layak untuk
disanjung atau perilakunya salah, ya memang jangan memberikan sanjungan ataupun perhatian gitu terhadap perilaku itu tadi. Itu yang pertama ya, menjaga jarak dan memberikan ketegasan. Kemudian yang berikutnya ini adalah harus punya social support juga. Jadi orang ini tadi dari orang lain yang barangkali memahami bahwa oh ternyata kamu punya pasangan yang narsisistik. Nah, otomatis kan tetap butuh support, baik itu secara emosi atau mungkin teman untuk ngobrol atau curhat gitu misalnya. Ketika punya pasangan yang narsis itu bagaimana, harus punya orang kepercayaan yang lain, entah itu mungkin keluarga sendiri atau datang ke konselor atau psikolog gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu dalam kondisi seperti ini, kan dia juga butuh menyampaikan unek-uneknya, karena kalau berhubungan sama orang narsis kan yang penting cuma si narsis ini. Nah, sementara pendampingnya ini atau temannya atau pasangannya kan butuh juga dihargai, butuh juga dimengerti. Tidak hanya harus mengerti orang lain, tapi pasangannya nggak mau mengerti, kan jadi timpang hubungannya, dan harga dirinya menjadi semakin rendah turun, tidak percaya diri. Bahkan stres gitu ya, karena harus sabar terus menerus, karena harus muji-muji juga, harus memberikan perhatian gitu secara berlebihan gitu kan, otomatis kan capek juga gitu. Iya sih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mampu untuk bersikap asertif ya. Asertif untuk menyampaikan pendapatnya gitu, menyampaikan pendapatnya atau membatasi itu tadi gitu. Jadi ada 3 hal, ada permintaan-permintaan yang memang misalnya untuk orang narsis ini sudah nggak sehat lagi gitu, itu nggak perlu diladeni nih. Contohnya seperti itu. Oh iya, gini Bu, kan tadi kan Ibu bilang kalau misalnya menjaga jarak. Menjaga jarak, iya. Betul. Ketika menjaga jarak, apakah itu tidak akan membuat dirinya ini si narsisistiknya ini mengejar? Iya, pertama mungkin dia kenapa sih kok aku dijauhin sama dia gitu. Terus apakah tidak mengganggu kepribadiannya dia juga Bu? Akhirnya nanti apakah dia akan kok aku nggak ditemani sama dia? Terus apakah tingkat kepercayaan dirinya akan turun atau gimana Bu? Si narsisisnya? Iya. Oke. Kan narsis ini tadi kan membutuhkan perhatian dan sanjungan dari orang lain untuk meningkatkan harga dirinya ya. Nah, otomatis sebenarnya menjaga jarak itu seperti memberi jeda. Gitu ya. Jadi bukan menjauh begitu ya, bukan hanya menjauh, karena kalau sudah hubungannya dekat kan nggak bisa menjauh, misalnya hubungan keluarga begitu ya. Tapi memberi jeda. Misalkan ada stimulus atau kata-kata tertentu atau tuntutan tertentu dari pasangan yang narsisistik, maka pasangan orang narsis ini tadi harus memberi jeda dan mengolah dulu kira-kira respon apa yang mau saya sampaikan gitu. Jadi kita ini justru malah memperparah dia atau enggak gitu, memperparah permintaannya dia atau enggak gitu. Nah, itu artinya menjaga jarak itu seperti memberi jeda. Berarti ini ya Bu, kita ya, bukan dulu langsung nggak langsung dijauhi respon. gitu, enggak ya Bu ya, nggak langsung dijauhi, tapi memang ada ada kasih space lah untuk kita dia mengolah ini. dulu nih kira-kira apa yang akan kita sampaikan. Gitu. Oke. Karena kalau tidak disampaikan, orang-orang yang narsis ini lebih cenderung seperti ini. Pas kita spontan ngasih respon dan misalnya itu melukai harga dirinya, dia akan terus menuntut lagi. Kan aku nggak seperti ini, kan sudah buktinya seperti ini. Dia terus membela diri gitu. Yang salah pasti orang lain gitu. Meskipun dia yang salah, dilakukan gitu. Dia yang salah, tapi yang salah adalah orang lain. Makanya itu sebagai sebuah bentuk gangguan kan, gitu. Karena dia sudah tidak bisa melihat realita di mana yang benar dan salah secara umum, secara norma ini bagaimana sudah tidak berlaku bagi dia, karena dia sendiri yang benar nih gitu. Itu orang narsis. Gitu itu kan tadi kan katanya Bu Nadia kan kalau dikritik itu kan nggak mau ya Bu ya. Lebih cenderung anti kritik gitu. Terus kalau misalnya dia ini seperti apa ya Bu ya, istilahnya kayak aku melakukan ini benar apa enggak, kayak dia tuh mungkin introspeksi diri gitu ya Bu ya mungkin. Kalau misalnya ingin
apa ya, menghindari narsisistiknya ini sendiri gitu Bu. Ini sebagai orang yang narsisistik ya Bu ya. Kita perlu nggak sih Bu langsung datang ke psikolog atau psikiater gitu Bu? Oke, baik. Untuk penderitanya sendiri Iya, ya. untuk penderitanya Jadi sendiri. orang dengan narsisistik ini memang sebagian besar merasa dirinya tidak apa-apa, gitu kan. Iya, Tapi kalau memang ada kesadaran Iya, gitu ya bahwa oh ternyata perilakunya dia memang sebagian besar memenuhi kriteria gangguan kepribadian narsisistik, alangkah baiknya jika dia berkonsultasi. Entah itu pada akhirnya nanti bisa untuk mengurangi gejala, melakukan introspeksi diri atau memperbaiki pola komunikasi dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Oke. Gitu. Setidaknya itulah ya yang kalau ada kesadaran. Tapi rata-rata orang yang narsisistik ini kan ya nggak dirinya baik-baik saja, dengan gejala seperti itu. Gitu. Oh mungkin Bu, ada nggak sih Bu alat ukur Bu, ya kan? Untuk mengukur kalau misalnya itu istilahnya apa ya Bu, kalau istilahnya asesmen ya? Ya asesmen gitu tuh ada ya Bu ya, untuk mendiagnosa itu. Kalau dalam tes psikologi misalnya ada Big Five Personality Trait, itu mengukur beberapa jenis tipe kepribadian. Dari Big Five itu ada narsisisme, ada agreeableness, kemudian ada agresifnya atau apa yang diukur gitu ya dari beberapa traits kepribadian itu. Nah, yang narsisistik ini jika memang skornya lebih besar, berarti dia memiliki tipe kepribadian yang narsisistik gitu. Jadi memang ada skalanya sebenarnya, ada alat tes, ada alat ukurnya. Ada neurotisismnya kah mungkin gitu misalnya. Nah, ada alat ukur khusus untuk itu. Nah, namun juga jarang ya orang yang mau diukur kamu cenderung narsis apa enggak sih sebenarnya gitu. Atau mungkin sekarang kadang-kadang tuh ada alat tes yang berbasis Android gitu. Seberapa narsisistikkah kamu gitu. Namun ya biasanya ada di website kayak gitu ya Bu ya. game gitu kan. Nah, namun biasanya validitas dan reliabilitasnya itu masih perlu diuji gitu ya. Untuk alat-alat yang seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya gini Bu, kan kita kan sekarang itu kan untuk lingkungan pekerjaan itu kan semuanya ada tesnya ya Bu ya. Kira-kira bisa nggak sih masuk untuk ketika mau masuk kerja, kalau dimasuki untuk tes seperti itu memungkinkan nggak Bu kira-kira Bu? Sebenarnya kalau kita katakan itu memungkinkan atau tidak, bisa saja dan sangat memungkinkan. Ada misalnya kayak gini ya, ini ada orang narsis tapi seleksi kerjanya tuh untuk jadi model. Cocok nggak kira-kira? Kan cocok ya? Cocok banget Bu. Cocok banget. Berarti ya nggak apa-apa lah kalau model itu orangnya narsis gitu ya. Tapi mungkin kalau sebagai seorang karyawan di back office begitu ya, kan dia nggak harus menampilkan diri begitu ya. Tapi dia harus memiliki skill dan knowledge, pengetahuan serta keterampilan yang bagus dalam bidang manajerial misalnya. Berarti kan kita harus menghindari orang narsisistik kalau untuk lingkungan seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang dalam sebuah paket untuk mengukur seseorang masuk kerja, belum tentu ada alat ukurnya itu. Tetapi mungkin alat ukur yang lain yang mengukur kepribadian ya, kok ada ciri-ciri tertentu misalnya ketika dibaca sama analisatornya seorang psikolog gitu, kok punya karakteristik seperti ini ya, dia sangat mengunggulkan prestasinya, kemudian dia memiliki kebutuhan untuk sangat dimengerti oleh orang lain, tapi empatinya tumpul, gitu ya. Dia selalu minta dimengerti tapi sulit untuk mengerti orang lain. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri dari narsisistik juga gitu. Berarti itu ini Bu, bisa dilihat ketika wawancara ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kita menggunakan asesmen yang lain selain alat tes. Mungkin pas wawancara atau observasi barangkali, atau biasanya ada suatu bentuk focus group discussion. Coba sih kalau orang ini biarkan berbaur dengan sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari dirinya ini apa, melalui focus group discussion. Kelihatan nih tipe orangnya seperti ini, cara dia menyelesaikan masalah seperti ini, kemudian menghargai orang lain atau tidak, mendengarkan pendapat orang lain atau tidak gitu ya. Karena kalau orang narsis itu tadi kan sulit bagi dia untuk menerima masukan dan kritikan. Kritikan tadi. Oke.
Wah, menarik sekali ya Bu ya kita pembahasan tentang narcissistic personality disorder ini. Kita itu pasti juga akan hidup bersama orang-orang yang narsistik ini Bu. Meskipun kita tidak tahu Bu yang mana orangnya yang narsis yang mana. Akhirnya tapi kadang-kadang cirinya kelihatan ya. Iya, dari ciri-cirinya sudah kelihatan. Dan untuk pemirsa semua juga, kalau misalnya memang menemukan hal-hal seperti itu, mungkin bisa lebih istilahnya mewajarkan, karena mereka juga tidak menerima kritik dari orang lain atau anti kritik yang seperti yang diomongkan oleh Ibu Nadia tadi. Oke, demikian bincang santai kali ini. Terima kasih Bu Nadia atas waktunya, untuk ilmunya juga Bu, supaya teman-teman dan pemirsa di sini juga mengetahui Bu bagaimana narcissistic personality disorder itu, bagaimana caranya untuk istilahnya bersikap ketika menghadapi Bu, ketika menghadapi orang yang narsis seperti itu Bu. Oke, terima kasih, saya akhiri. Baik pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Unida Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.